Oke kawan, kembali lagi bersama saya Hugo Sarianto. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang cacing dari filum Annelida, jenisnya Lumbricina, lebih tepatnya cacing tanah atau Lumbricius rubellus. Lumbricius rubellus ini memiliki struktur tubuh yang pertama, memiliki bentuk tubuh gilik, memanjang dan bersegmen jelas, serta panjang tubuh kira-kira lebih dari 1 cm hingga 20 cm. Yang kelima, mempunyai sistem pencernaan yang terdiri atas tractus digiventus yang berupa sebuah tabung kecil yang dimulai dari mulut, faring, esophagus, tenggorok atau inivius yang berdinding tipis, bisa atau lambung tebal, dan usus halus dan anus. Yang kedua, mempunyai mulut berbentuk celah pada ujung anterior di bawah penjuluran dorsal yang disebut protomium dan anus pada ujung posterior. Yang ketiga, cacing yang telah dewasa akan mengalami pembengkakan lunak yang disebut klitelum. Yang keempat, pada setiap segmen terdapat 4 pasang stay atau bulu sikat yang pendek dan selom bersekat transversal di bawah lipatan kulit, kecuali segmen pertama dan segmen yang terakhir. Daur hidup atau siklus hidup cacing ini sebagai berikut. Cacing tanah adalah hewan hermafrodit atau organ kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu individu. Meskipun hermafrodit, cacing tanah tidak bisa melakukan reproduksinya sendirian karena tidak bisa menyatukan organ kelamin jantan dan organ kelamin betina mereka sendiri. Cacing tanah akan aktif bereproduksi pada keadaan yang hangat dan lembab. Cacing tanah dewasa dapat kawin kira-kira sekali dalam 10 hari, dan dari perkawinan itu dapat menghasilkan 1 atau 2 kepompong. Satu kepompong dapat menampung hingga 10 butir telur, tetapi hanya ada 4 cacing muda yang akan menetas. Telur cacing tanah dapat menetas selama 3 minggu jika cuaca hangat, namun bisa mencapai 3 bulan jika cuaca dingin. Saat anak cacing tanah siap keluar, kepompong berubah warna menjadi kemerahan dan berukuran sebesar biji anggur. Anak cacing tanah yang baru menetas berukuran sekitar 1,2 cm tanpa organ reproduksi berwarna keputihan dengan semburat warna merah muda yang menunjukkan pembuluh darah mereka. Cacing tanah akan mulai matang secara seksual saat klitelum terbentuk dengan sempurna dalam usia 10-55 minggu tergantung jenis spesiesnya. Sebagian besar cacing tanah akan mati pada tahun yang sama saat mereka dilahirkan, sementara yang lain dapat hidup hingga usia 5 tahun atau lebih. Cacing tua ditandai dengan bagian ekor dan warna kuning pada ekor sudah mencapai punggung. Bila cacing tanah masih reproduktif, warna kuning pada ekor di ujung. Cacing tanah Peretima sp dan Lumbricius sp memakan detritus bahan organik, menggemburkan tanah, membentuk casing atau casing bukan feses cacing yang bercampur dengan tanah sehingga menambah kesuburan tanah. Cacing tanah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, diantaranya di bidang kesehatan. Manfaat cacing tanah di dunia kesehatan adalah sebagai antipiretik, yaitu penghilangan demam. Dalam pengobatan tradisional Cina, cacing tanah memang terkenal berkhasiat menurunkan demam dan sebagai obat penyakit tifus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi, karena cacing tanah memiliki senyawa aktif sebagai antipiretik setelah diekstrak. Di bidang kecantikan, di dunia kecantikan dan kesehatan, cacing tanah memainkan peran melalui kandungan asam amino yang menurut penelitian lebih tinggi dibandingkan ikan dan daging. Di bidang pertanian, cacing tanah juga mempengaruhi kesuburan dan produktivitas tanah. Cacing mampu menggemburkan tanah dengan mencampurkan bahan organik pasir ataupun bahan antara lapisan atas dan bawah. Aktivitas ini menyebabkan bahan organik tercampur lebih merata. Belum lagi kotorannya mampu meningkatkan unsur hara. Oke kawan-kawan, pada umumnya cacing tanah banyak hidup di dalam tanah yang lembab dan memakan bahan organik yang hidup dan mati. Karena pada saat cacing masuk ke dalam tanah dan menciptakan lubang yang menyebabkan oksigen dan air bisa masuk ke dalam tanah dan sampai ke akar tumbuhan yang bisa membuat tumbuhan ternutrisi. Selain itu, saat masuk ke dalam tanah, cacing mengeluarkan lendir yang berperan sebagai nutrisi bagi tanah.
Demikianlah penjelasan mengenai Lumbricus rubellus. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.